Halo sahabat Tursina, salam jumpa lagi dengan saya Agustina Majini. Salam sehat untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan berdiskusi dan berbagi bersama seorang misionaris Karmelit yang sedang bermisi di sebuah rumah retret yang bernama Shek O di Hong Kong. Sebelumnya kita sudah pernah diajak melihat tempat misi di Oyes bersama misionaris Sabda Allah, dan bulan lalu kita diajak berkunjung ke tempat misi para suster misionaris Klaris di kota Roma. Ya. Bagi para sahabat yang belum mengikuti kedua tayangan itu, nanti bisa dilihat linknya di deskripsi tayangan di bawah ini. Nah, langsung kita meluncur ke Hong Kong untuk melihat tempat misi para misionaris Karmel yang ada di sana. Dan nanti kita akan ditemani oleh Romo Albertus Herwanto Okam. Sebelum kita berkenalan dengan Romo Albertus Herwanto Okam secara lebih dekat, kita simak dulu video perkenalan beliau dari rumah retret Shek O di Hong Kong. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu dengan kami, keluarga rumah retret Shek O. Tidak seperti biasanya, saudari dan saudara diajak untuk berziarah ke tempat-tempat suci, tempat-tempat ziarah di Eropa, terutama di Italia. Kali ini saudari dan saudara diajak untuk mengunjungi dan berziarah ke satu tempat yang agak jauh, ya, bukan agak jauh, tapi sangat jauh dari Roma, sangat jauh dari Eropa, yaitu di Hong Kong. Inilah rumah retret Shek O, gereja Katolik para martir Cina. Di sini kami para Karmelit melayani orang-orang yang datang untuk retret dan berziarah di tempat ini. Apakah yang dilakukan di sini? Siapa yang datang, pelayanan-pelayanan apa saja yang dilakukan di sini, dan siapa saja yang melayani tempat ini, nanti akan saudara-saudari ketahui dari bagian-bagian berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan peziarahan kita di rumah retret Shek O ini, baiklah kita hening sejenak mengawali peziarahan kita ini dalam doa. Dan nanti akan ada petugas yang membimbing kita, membantu kita, mendampingi kita dalam doa. Maka dari itu mari kita siapkan hati kita dalam suasana hening supaya kita bisa masuk dalam doa untuk mengawali peziarahan kita. Terima kasih. Los Carmeli, fitis floricera, splendor celi, virgo puerpera, singularis, mater vitis, sed virinesia, Carmelitis, eso propicia, stella maris. Flower of Carmel, tall vine blossom laden, splendor of heaven, childbearing yet maiden. None equals thee, none equals thee.
Mother so tender, who no man didst know, on Carmel's children thy favor bestow. Star of the sea, Star of the sea. Sahabat Turisina, tadi adalah pengantar perkenalan dari Romo Albertus Herwanto Occam. Beliau saat ini sudah berada di rumah retret SEC-O di Hong Kong. Dan dari perkenalan, Romo Albertus tadi juga mengajak kita untuk hening dan berdoa supaya bisa mengikuti tayangan diskusi kita ini dengan lebih hikmat. Ya. Baiklah, sekarang kita menyapa Romo Albertus Herwanto Occam. Biasanya saya panggil secara singkat dengan menyapa Mobert atau Romo Albert. Romo Albert, apa kabar? Baik-baik, Tina. Selamat bertemu lagi. Sudah sekian lama nggak berjumpa. Saya kira tahun berapa kita ketemu ya? 2019 yang lalu ya. Oke. Iya, tidak lama sekali ya, tepat sebelum pandemi ya, Romo Albert ya. Bagaimana? Sehat selalu, Romo Albert? Sehat selalu ya, meskipun pandemi tapi di sini lumayan terkendali lah. Jadi masih kegiatan sehari-hari masih normal. Oke. Sahabat Turisina, saya sudah mengenal Romo Albert ini cukup lama dan sebagai seorang figur panutan saya karena orangnya cool dan selalu tenang, selalu mendalam pemikirannya. Nanti kita akan mengenal lebih dekat ya. Saya sudah kenal, tetapi sahabat Turisina belum kenal banyak siapakah Romo Albert ini. Nah, Romo Albert, sudah berapa lama di Hong Kong, di tempat misi yang baru ini? Saya sebenarnya orang yang terbaru datang ya, karena saya baru tiba di Hong Kong itu tanggal 20 Desember 2020 yang lalu. Jadi saya termasuk orang yang baru, lalu di belakang saya setelah saya datang masih ada lagi satu Romo Franciscus Agis Triatmo yang sekarang juga bersama saya. Jadi sebagai orang baru kami berdua masih belajar bahasa Kanton ini. Itulah ceritanya. Sudah bisakah bahasa Kanton? Ya, kalau cuma minta makan, minta uang sudah bisa. Bahasa Kantonnya apa kabar itu bagaimana? Apa kabar ya? Itu biasanya Nei Hou Ma. Nei Hou Ma. Oke. Nei Hou Ma. Lumayan. Ya, apa kabar? Ya, yang paling sulit itu tonasinya karena ada 6 ton ya. Satu kata yang sama itu punya 6 ton tergantung tonnya. Kalau tonnya 1 artinya beda, tonnya 6 artinya beda. Oke. Yang susah. Ya, sulit ya. Oke. Baik, begini. Seperti biasanya tentunya sahabat Turisina ingin tahu ya, apakah Romo Albert dulu waktu kecil memang sudah bercita-cita menjadi seorang pastor? Ya, saya mulai merasa tertarik itu waktu saya SMP. Pada waktu saya SMP, itu kakak saya yang nomor 1 itu sudah di seminari Mertoyudan. Dan pada waktu liburan panjang itu biasanya siswa-siswa seminari Mertoyudan itu, para seminaris itu punya kegiatan bersama untuk mengisi liburan. Ya, biasanya itu bersepeda bersama atau melakukan kegiatan di paroki-paroki, menampilkan drama atau apa. Dan saya tertarik sekali dengan apa yang mereka omongkan, cara mereka berinteraksi, cara mereka mengisi liburan. Kadang ada yang pada waktu liburan itu mengisi waktunya dengan bekerja di Percetakan Kanisius Jogja. Okay. Itu yang pertama. Ya. Kemudian
karena kakak saya ada di seminari, kadang-kadang itu pada hari Minggu itu orang tua saya, ayah saya mengunjungi dan saya kadang diajak juga. Lalu saya melihat sendiri di seminari itu ada banyak sekali kelompok-kelompok kegiatan dan salah satunya itu adalah kegiatan musik orkestra. Dan saya waktu kecil itu sering masak di rumah dan sambil mendengarkan radio, saya mendengarkan keroncong, saya tertarik sekali dengan suara biola itu. Dan waktu di Mertowidan itu saya melihat ada anak-anak remaja yang main biola itu, lalu saya kepingin juga bisa main biola itu, maka saya masuk seminari. Sebenarnya itu ya alasan utamanya itu. Oh, alasan utamanya untuk main biola. Menarik sekali. Sebenarnya itu ya. Ya, ada motivasi awal yang beragam ya. Sampai sekarang saya masih main biola. Ini kebetulan di kamar saya juga ada biola. Waduh, nanti suatu saat kita buat pertunjukan main biola ya dengan beberapa. Moga-moga bisa ya. Iya. Tadi Romo Albert cerita bahwa ada kakak ya yang sudah masuk seminari dulu ya. Ada berapa bersaudara Romo Albert? Saya 7 bersaudara, 6 laki-laki, 1 perempuan. Jadi nomor 1 sampai nomor 6 itu laki-laki, nomor 7 itu perempuan. Saya nomor 3. Oh, wah luar biasa ditutup dengan wanita ya. Itu rupanya ayah saya nunggu anak perempuan. Baru berhenti. Iya. Dari 6 bersaudara itu ada berapa yang menjadi pastor? Yang menjadi pastor hanya saya sampai sekarang. Jadi saudara saya itu sebenarnya ada dari 6 laki-laki itu 5 itu pernah merasakan semacam pendidikan seminari atau di biara ya. Kakak saya nomor 1 dulu di Yesuit tapi hanya selesai novisiat. Kakak saya nomor 2 itu lulus dari seminari tidak melanjutkan. Lalu adik saya yang nomor 5 itu dulu SVD, novisiat SVD di Batu. Ya, saya kira cuma 2 tahun. Kemudian adik saya yang nomor 6, laki-laki juga itu dulu masuk terapis tapi juga cuma 1 tahun. Yang bertahan sampai sekarang cuma saya aja. Wah, luar biasa. Jadi tetap menjadi tonggak pendoa dalam keluarga ya. Nah, Moped, kenapa Moped memilih Karmelit? Kan biasanya di Indonesia ada banyak kongregasi-kongregasi lain ya. Jadi seperti Sabda Allah, SPD atau Yesuit yang cukup terkenal ya karena karyanya ada di mana-mana. Kalau Karmelit, apa yang memotivasi Romo Albert masuk ke Karmelit? Sebenarnya saya dulu berpikir 2 ekstrim ya, atau masuk terapis yang tinggal di dalam biara saja, atau menjadi Romo Projo yang kerja di paroki. Tapi kemudian dalam perjalanan itu di Seminari Mertowidan itu setiap tahun selalu ada kongregasi-kongregasi yang memperkenalkan kongregasinya, ya termasuk terapis, Yesuit, juga Projo itu selalu diperkenalkan, tapi saya tidak tertarik satupun pada yang diperkenalkan itu. Nah, saya mencari yang merupakan kombinasi antara hidup aktif dan hidup doa. Dan saya menemukan itu di Karmel. Kebetulan kakak saya yang nomor 2 itu dulu sebenarnya rencana masuk Karmel tapi nggak jadi. Saya mendengar tentang Karmel itu dari kakak saya itu. Kakak saya nomor 2. Lalu saya waktu kelas 2 seminari itu saya pergi ke Batu mengunjungi novisiat Batu itu. Kemudian waktu kelas 3 melamar ke situ tahun 79. Kemudian setelah lulus dari Mertowidan tahun 79 itu saya masuk di novisiat Karmel di Batu. Gitu ceritanya. Jadi alasan utamanya ingin ada keseimbangan antara karya di luar dan hidup doa, itu yang membuat Romo Albert tertarik ya pada kongregasi Karmelit ya. Sahabat Turisina, ini Romo Albert sudah menyiapkan sebuah penjelasan tentang Ordo Karmelit secara umum.
kita saksikan dulu penjelasan Romo Albert ini. Saudari dan saudara dalam Tuhan, saya sedang berada di halaman belakang dari rumah retret Shek O, di mana para Karmelit Indonesia sekarang berkarya. Karena kami yang ada di sini berasal dari Ordo Karmel, maka ada baiknya kami perkenalkan secara singkat Ordo Karmel. Ordo Karmel itu bermula dari sekelompok pertapa yang disebut juga dengan eremit dari Eropa yang berada di lereng pegunungan Karmel yang sekarang dekat dengan kota Haifa. Di situ ada gua yang dipercaya sebagai tempat di mana dahulu Nabi Elia itu tinggal. Dan di dekat gua itu ada sebuah sumur, namanya Sumur Elia. Di daerah dekat-dekat sekitar Sumur Elia itulah para Karmelit berawal memulai komunitas mereka pada sekitar awal tahun 1200-an. Di tempat itu pula mereka mendirikan komunitas, dan di tengah komunitas itu mereka mendirikan kapel yang dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria. Maka dari merekalah kita mengenal Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Para Karmelit yang tinggal di dekat gua dan Sumur Elia memang menganggap dirinya sebagai anak-anak Elia. Mereka mengangkat Elia sebagai bapa, sebagai inspirator dalam kehidupan mereka, terutama dalam bersemuka di hadapan Tuhan, hidup berjuang untuk melayani Tuhan Allah semesta alam. Itulah jiwa semangat dari para Karmelit. Maka di dalam spiritualitas Karmel itu ada 3 hal besar, yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang perlu dihayati secara bersama-sama. Dengan doa orang menimba kekuatan dari Tuhan. Berdasarkan doa itu kemudian mereka juga membangun persaudaraan. Dan doa serta persaudaraan itu kemudian menjadi semangat yang besar untuk melayani orang lain. Jadi sebelum mereka pergi melayani, mereka berdoa, mereka berkumpul dalam komunitas, dan kemudian pergi melayani. Setelah melayani, mereka kembali lagi dalam komunitas. Maka jangan heran kalau para Karmelit itu sangat banyak diliput, sangat banyak tampil ketika mereka dalam doa. Kami hidup dalam semangat, dalam spiritualitas Karmel yang 3 itu. Nah, sekitar tahun 1200-an, mungkin antara 1210, 2012, 15 begitu, mereka datang kepada Uskup Yerusalem yang bernama Albertus untuk meminta aturan hidup. Nah, jadi mereka datang memohon kepada Bapak Uskup Albertus yang menjadi Uskup Yerusalem pada waktu itu untuk dimintakan aturan hidup atau regula. Nah, berdasarkan regula itulah mereka hidup bersama, dan dalam perjalanannya regula itu mengalami banyak modifikasi. Karena situasi kondisi sosial politis di Tanah Suci pada waktu itu tidak aman lagi untuk mereka tinggal di sana, maka mereka pindah atau dikatakan kembali lagi ke Eropa. Dan Ordo Karmel itu tersebar antara lain pada waktu itu ke Italia, kemudian ke Siprus, ke Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya yang nanti bisa dilacak dalam sejarah. Maka jangan heran bahwa Ordo Karmel itu sekarang tersebar di beberapa negara Eropa, ya, seperti Portugal, Spanyol, Perancis, Irlandia, Inggris, Jerman, Belanda, dan lain-lain. Ya. Nah, pada tahun 1923, Ordo Karmel Provinsi Belanda itu mendapat kepercayaan dari Tahta Suci untuk mengambil sebagian tanah misi di Indonesia, tepatnya di daerah Jawa Timur, yaitu di wilayah misi yang dahulu dilayani oleh para Romo Yesuit, tepatnya yaitu di daerah Malang, dari Malang sampai Banyuwangi plus Madura.
Jadi kami sekarang itu kebanyakan berkarya di daerah itu. Tapi dalam perkembangannya, Karmel Indonesia itu sekarang sudah menjadi satu provinsi besar dengan anggota kurang lebih 300-an, bahkan lebih ya 300 sekian romo dan bruder, yang juga mempunyai 2 komisariat, yaitu Komisariat Indonesia Timur dan Komisariat Sumatera. Jadi kami sekarang terbagi dalam 3 komunitas besar ya, meskipun masih merupakan satu komunitas, yaitu komunitas Provinsi Indonesia dengan 2 komisariat. Karena kami adalah hasil dari misi Belanda, setelah kami tumbuh dan berkembang menjadi besar, kami juga bermisi. Karena itu sekarang kita bisa menemukan para Romo Karmel itu bermisi, antara lain di Italia, di Belanda, kemudian di Peru, Amerika Latin, ya, di Amerika dan lain-lain. Termasuk sekarang itu di Hong Kong. Sudah kurang lebih 5 sampai 8 tahun terakhir ini kami hadir di Hong Kong. Dan salah satu pelayanan kami adalah rumah retret ini. Maka saudari dan saudara sekalian yang terkasih, kami Karmelit Indonesia sekarang bermisi di Hong Kong, melayani gereja Hong Kong, dan salah satunya adalah berkarya di rumah retret ini. Nah, mengapa kami berkarya di rumah retret? Kembali lagi ke yang tadi sudah kami jelaskan, bahwa kami itu berkarya di bidang spiritualitas. Kami ingin berbagi spiritualitas kami, yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan. Ya, mengenai apa yang dilakukan di sini, mulai kapan, apa saja yang dilakukan, siapa saja yang tanda kutip menikmati pelayanan kami di sini, nanti kami akan sampaikan dalam bagian khusus dari pejiaran virtual kita ini. Demikian, saudari dan saudara dalam Tuhan, terima kasih. Sahabat Turisina, tadi sudah kita dengarkan, kita lihat penjelasan dari Romo Albert ya. Lokasinya cukup indah di belakang rumah retret Shek-O. Iya, oke. Romo Albert, tadi Romo Albert menjelaskan sekilas tentang proses terbentuknya Ordo Karmelit ya. Saya tertarik nih waktu Romo Albert menjelaskan bahwa setelah mulai bertapa di gua Nabi Elia, ada sumur Nabi Elia, lalu dibuat kapel ya. Itu awal-awal pertama. Nah, apa yang menyebabkan kapel pertama itu dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria ya di Gunung Karmel? Itu motivasi awalnya apa ya, Romo Albert? Memang saya tahu banyak sekali adorasi kepada Bunda Maria di Gunung Karmel. Itu apakah pernah terjadi penampakan di tempat itu, atau memang ada tujuan khusus mengangkat figur Bunda Maria untuk para ordo misionaris Karmelit ini? Ya, saya tidak tahu persis ya itu sejarahnya bagaimana. Tetapi yang saya pelajari ketika saya belajar mengenai sejarah Ordo Karmel itu, memang mereka, komunitas itu, mau mempersembahkan diri mereka kepada Bunda Maria. Penampakannya pada waktu itu belum terjadi. Yang saya tahu, penampakan itu justru terjadi ketika mereka sudah kembali ke Eropa. Lalu mereka mengalami tanda kutip kesulitan, karena sebelumnya mereka tinggal di tempat yang sepi, di lereng Gunung Karmel itu. Nah, jadi Gunung Karmel bukan satu gunung, tapi itu satu gunung yang panjang, makanya saya tadi bilang itu pegunungan Karmel ya. Nah, itu waktu di sana mereka belum dalam tanda kutip mengalami penampakan itu. Tapi pada waktu pindah ke Eropa, karena harus menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, tuntutan di Eropa dan sebagainya, mereka itu harus menentukan identitasnya seperti apa dan seterusnya. Nah, mereka pada waktu itu mengalami penampakan dari Bunda Maria lewat jenderal yang namanya Simon Stock itu. Kemudian lewat penampakan itu Santa Perawan Maria itu memberikan semacam tanda perlindungan yang bentuknya adalah skapulir. Maka kalau tadi melihat
gambar jubah yang saya pakai itu ada semacam selembar kain di depan itulah skapulir yang dulu diterima oleh Simon Stock dari Bunda Maria sebagai tanda bahwa Bunda Maria mau melindungi para Karmelit itu dan mengatakan bahwa siapa yang mengenakan skapulir ini akan dilindungi oleh Bunda Maria. Jadi sejak itu penghormatan dan doa kepada Bunda Maria itu menjadi lebih kuat lagi. Iya, oke. Saya kira kalau dikaitkan dengan awal mulanya mengapa kapel itu dipersembahkan oleh Bunda Maria, pasti mereka sebagai religius ya, sebagai pertapa-pertapa itu kan juga mereka sudah mengalami hidup gereja cukup lama ya, dan tahu bagaimana posisi, peran, dan status Bunda Maria dalam hidup gereja. Maka sangat wajar bahwa mereka menyerahkan itu kepada Bunda Maria. Jadi mengapa tadi saya katakan kapelnya di tengah, karena pada waktu mereka tinggal di Pegunungan Karmel itu di dekat Sumur Elia itu, mereka tinggal di pondok-pondok begitu sendiri-sendiri karena mereka memang eremit, harus tinggal sendiri. Hanya setiap hari mereka berkumpul bersama dan berdoa bersama di kapel itu, dan kapel itu dibangun di tengah. Jadi sampai sekarang masih kita temukan di banyak biara-biara Karmel yang besar itu kapelnya itu di tengah. Itu mau menunjukkan bahwa rumah doa itu menjadi senternya. Karena mereka merayakan Ekaristi itu menjadi pusat hidupnya. Jadi Ekaristi menjadi pusat kehidupan mereka. Itulah kurang lebih ya. Oke, jadi menarik ya, karena sejak dari awal sudah dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria di Gunung Karmel yang diberikan nama seperti itu. Dan ternyata sebagai konfirmasi, Bunda Maria juga menampakkan diri kepada salah seorang pastor Karmelit ini yang mengatakan bahwa Bunda Maria akan terus melindungi. Oke, pertanyaan saya, sebelum Romo Albert bermisi di Hong Kong, itu Romo Albert sudah pernah bermisi di mana saja? Karena tadi waktu menjelaskan soal tempat-tempat misi kan sudah ada banyak sekali tempat misi Ordo Karmelit di berbagai negara. Sebelum di Hong Kong, Romo Albert bermisi di mana saja? Ya, kalau misi yang artinya meninggalkan Indonesia itu karena misi kan artinya kan berkarya ya, itu misi itu saya baru satu kali di Italia, dan itu bukan misi dalam arti sebenarnya ya, karena saya ditugaskan untuk membantu di Generalat di Roma. Tugas saya adalah membantu Romo Jenderal untuk melayani para Karmelit yang ada di wilayah Asia, Australia, dan Oseania. Dan pada waktu itulah saya punya banyak kesempatan untuk keliling ke beberapa negara di mana para Karmelit berada di Asia, Australia, dan Oseania. Jadi antara lain saya ke Papua Nugini, kemudian ke Australia, Vietnam, India, Cina, Filipina, Hong Kong, ya saya sebenarnya sudah pernah ke Hong Kong juga dulu, kemudian ke Cina, jadi ke beberapa daerah itu. Di samping itu memang saya juga bertugas untuk menangani Komisi Justice and Peace itu, dan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk itu, saya juga kadang-kadang mengikuti pertemuan-pertemuan yang sifatnya terkait dengan justice and peace itu di beberapa negara seperti di Afrika, kemudian di Amerika Latin, macam-macam gitulah, kurang lebih begitulah. Itu misi kalau dalam arti meninggalkan Indonesia untuk berkarya di wilayah lain ya. Kemudian di Hong Kong inilah saya kedua kalinya. Mungkin kalau saya boleh mengatakan misi dalam arti sebenarnya ya di Hong Kong ini baru yang misi berkarya untuk gereja di luar gereja Indonesia, baru di Hong Kong ini untuk pertama kali. Iya, oke. Memang misi sebenarnya maknanya itu karya ya, dan memang dulu Indonesia sampai sekarang pun masih menjadi destinasi, bukan destinasi, sebagai tempat misi ya bagi gereja juga. Nah, pertanyaan saya berikutnya itu adalah berapa
pastor Karmelit yang berkarya di Shek-O Retreat ini? Pastor Karmelit Indonesia tentunya. Ada berapa? Ya, sekarang kami yang di Hong Kong ini ada 5, 2 di rumah retret, 3 di paroki. 3 di paroki. Yang berkarya di paroki dalam arti sebenarnya itu 2, yaitu Romo David dengan Romo Waris, lalu Romo Agis yang baru datang setelah saya bulan Februari yang lalu datang, itu sekarang juga tinggal di paroki di Stanley. Di Stanley atau di satu paroki namanya Saint Anne, Santa Ana, mereka tinggal dan melayani umat di situ. Jadi kami ber5 sekarang di Hong Kong. Lumayan ada temannya. Iya. Karena biasanya kalau permisi kadang sendirian, kadang berdua gitu ya. Tidak selalu banyak misionaris Indonesia yang berkarya di luar Indonesia ya. Biasanya untuk permisi di luar Indonesia ini apakah ada durasi waktunya, Romo Albert? Apakah misalnya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 6 tahun, ada durasinya enggak? Atau tetap permisi selama masih dibutuhkan di situ? Ya, biasanya begitu ya. Jadi kami itu melaksanakan tugas sesuai dengan tanda kutip itu surat keputusan atau SK dari pimpinan. Nah, SK dari pimpinan itu pasti juga terkait dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Nah, bisa sebentar, bisa lama, tergantung situasinya, tergantung kondisinya ya. Jadi misalnya seorang Karmelit ditugaskan ke Tanah Misi misalnya, rencananya untuk 5 tahun misalnya, tapi tiba-tiba dia terpilih menjadi provinsial, nah dia harus pulang ke Indonesia. Nah, jadi itu seperti itu kondisinya ya. Oke, sahabat Turisina, baik, kita kan tadi masih berbicara secara umum tentang Ordo Karmeli, tentang kisah hidup Romo Albert. Sekarang kita kembali ke Hong Kong. Kita lihat dulu Shek-O Retreat itu ada di mana tepatnya ya. Nanti kita akan mengulas sedikit, melihat sedikit situasinya seperti apa. Kita ikuti dulu tayangan berikut ya. Saudara dan saudari yang terkasih, saya di sini bersama dengan Romo Heribertus Heru Purwanto Okarm yang menjadi direktur rumah retret Shek-O ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengenal rumah retret ini dari Romo direkturnya sendiri yang nanti akan juga memperkenalkan diri. Saya hanya akan memandu pembicaraan ini untuk bisa mengenal rumah retret ini secara lebih mendalam. Nah, sebelum kita mulai dengan masuk ke topiknya tentang rumah retret ini sendiri, izinkan saya mewawancarai Romo Heri sedikit sambil nanti biar beliau memperkenalkan diri. Romo Heri, selamat berjumpa dengan kami. Izinkan saya bertanya, Romo kan di sini dan saya tahu Romo adalah dari Ordo Karmel. Kami ingin tahu sedikit kisah bagaimana perjalanan Romo untuk masuk ke Karmel, mengapa memilih Karmel dan lain sebagainya. Singkat aja Romo, kisah singkat aja, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya masuk Karmel, novisiat itu Januari 1976. Lalu kaul pertama bulan Januari juga tahun 1978. Saya memilih Karmel karena saya berasal dari paroki Karmel. Lalu seminari menengah waktu itu juga di paroki saya di Lawang yang dikelola oleh romo-romo Karmel. Nah, dari situ mulai perjalanan panggilan saya. Singkat kata, saya ditabiskan tanggal 29 Januari 1984. Jadi sudah lebih dikit dari 37 tahun yang lalu.
Baik, itu sejarah singkat ya. Jadi kita kenal Romo Heri ini sebagai anggota Ordo Karmel, kemudian diutus ke Hong Kong ini. Nah, tentu para pemirsa belum tahu ceritanya bagaimana, kapan Romo Heri datang ke Hong Kong dan seterusnya. Romo, kira-kira bisa diceritakan kapan tiba di Hong Kong, bersama siapa, kemudian apa yang dilakukan dan seterusnya sampai di rumah retret ini. Silakan Romo. Ya, saya diutus oleh provinsial pada waktu itu untuk bertugas di Hong Kong. Kami sampai di Hong Kong tanggal 21 Oktober tahun 2013 bersama dengan Romo Waris. Nah, waktu itu kira-kira 50 tahun yang lalu lah. Dan desa ini kan masih begitu sepi dan jauh dari kota waktu itu ya. Sulit kendaraan dan sebagainya, sehingga yang kami dengar itu Romo-Romo Projo juga jarang memakainya. Sehingga dalam perjalanan waktu ganti fungsi, yaitu menjadi rumah retret. Awalnya dikelola oleh satu Romo Projo, dibantu oleh sepasang suami istri yang juga tinggal di rumah ini. Baru kemudian diambil oper atau dikelola oleh suster-suster Kolomban itu dari Irlandia, dan suster itulah yang merenovasi rumah ini menjadi lebih tertata daripada sebelumnya. Oh gitu ya. Baik, jadi Ordo Karmel memang punya kontrak begitu ya dengan Keusupan untuk mengelola tempat ini. Romo kan sudah mengelola rumah ini cukup lama, artinya menjadi direktur. Romo bisa ceritakan berapa lama di sini dan kemudian pelayanannya apa saja, siapa saja yang ke sini, kurang lebih begitu. Romo bisa ceritakan ya? Baik, ya. Rumah retret ini menurut kontraknya itu diserahkan pengelolaannya kepada para Karmelit tertanggal 1 Desember 2015. Lalu dengan seninya selama 1 bulan itu ya belum bisa mengoperasikannya. Saya masih banyak belajar, meskipun waktu itu ada sekelompok dari Beijing sana yang retret di sini. Gitu. Tapi beroperasi secara resmi itu ketika saya sudah mendapat sekretaris, lalu juga tukang masak. 1 Januari tahun 2016 mulai beroperasi. Ya. Nah, rumah retret ini memang kecil, daya tampungnya cuma 15 orang maksimum, karena ada 7 kamar saja, 4 kamar yang bisa ditempati oleh 2 orang, tapi kalau terpaksa bisa ditambah extra bed sehingga 1 kamar bisa 3 orang. Lalu 3 kamar itu yang single bed sehingga maksimum 15. Jadi meskipun kecil rumah retret ini, lokasinya begitu indah sehingga boleh dikatakan tidak pernah sepi, Romo. Tidak pernah sepi. Ya. Umumnya yang datang ke sini pada waktu weekend itu kelompok-kelompok Katolik. Tapi weekdays, ya, hari-hari biasa itu umumnya adalah umat Kristen non-Katolik yang datang ke sini, dan menurut pengalaman saya banyak dari antara mereka itu pendeta atau mereka itu retret pribadi. Jadi kebanyakan tuh kalau weekdays itu hari biasa retret pribadi, meskipun kamarnya penuh misalnya 10 orang atau 7 orang, ya. Tapi mereka itu tidak saling kenal, retret pribadi. Nah, yang Romo bagikan apa itu ketika berhadapan dengan pendeta yang mengharapkan seperti itu? Nah, yang saya bagikan tentu saja ya kekayaan Karmel kan, yang memang adalah spirituas Karmel yang begitu kaya akan ajaran tentang kontemplasi, hidup doa. Bahkan saya tekankan seperti yang kami hayati, pelayanan kami itu kalau tidak muncul dari pengalaman doa, pengalaman akan Allah, pengalaman kontemplatif dalam komunitas, itu sangat rapuh. Oke, lalu pasti di antara sekian banyak yang
datang ke sini, terutama yang dari kelompok Kristen tadi, khususnya lagi para pendeta itu, setelah mengalami entah refleksi sendiri, entah bimbingan dari Romo gitu. Apakah dari antara mereka ada juga yang men-sharingkan pengalamannya kepada Romo atau harapan-harapannya datang ke tempat ini? Ya, dari antara mereka ada yang kemudian rutin bawa grupnya ke sini. Kan? Jadi umatnya dibawa ke sini, lalu beberapa juga minta saya menerangkan spiritualitas Karmel. Nah, itu yang saya kesan yang saya peroleh. Di samping mereka juga menuliskan di buku tamu itu bahwa mereka sangat menyukai rumah retret ini karena didukung oleh suasana doa komunitas Karmel, lalu juga karena rumah retret ini sangat membuat kerasan, homey seperti dalam rumah sendiri begitu, tidak banyak aturan itu menurut mereka, sehingga mereka itu dari sesudah mengalami keheningan dan retret di sini, kemudian juga mencari juga ke tempat lain dalam arti yang membimbing ke arah hidup kontemplasi. Ya, saya di sini belum lama para pemirsa ya, jadi saya bukan orang asing sama sekali sebenarnya meskipun belum lama. Jadi saya sudah sempat mengamati, cuman karena saya orang baru, saya tidak banyak tahu. Saya ingin tanya juga kepada Romo karena saya melihat keistimewaan di sini. Kalau di Indonesia atau di tempat lain itu orang-orang retret itu datang ya sudah, mereka hanya datang untuk mengadakan kegiatan retret itu, makan ya tinggal makan, setelah makan mereka pergi. Tapi di tempat ini saya melihat sesuatu yang agak berbeda ya. Jadi waktu mereka datang itu nanti mereka mesti masang spray sendiri, sarung bantal sendiri, waktu nanti mau keluar juga mesti bereskan sendiri. Lalu di kamar makan itu mereka setelah makan juga harus cuci sendiri dan seterusnya. Nah, itu yang tahu lebih detail pasti Romo kan. Romo mungkin bisa menjelaskan kenapa begitu gitu. Mungkin ada. Yang rutin lagi adalah persiapan pemberian kaul, persiapan kaul kekal, persiapan tabisan. Nah, itu kalau itu tugasnya pembimbing rohani lebih berat lagi kan. Karena harus mendampingi dari dekat, mempersiapkan setiap hari baik itu bimbingan pribadi maupun konferensi. Ya, saya melihat di rumah retret ini ada simbol-simbol, ada lokasi-lokasi yang tampaknya oleh beberapa orang itu dianggap dalam tanda kutip ya, itu seperti tempat ziarah begitu. Nah, apakah rumah retret ini sebenarnya bisa juga dianggap sebagai tempat ziarah gitu? Kalau mau bisa menjelaskan bagaimana itu kalau? Tentu saja bisa. Jadi rumah ini memang kecil, tetapi ya indah. Meskipun daya tampung kamarnya cuma maksimum 15, kapelnya kan bisa muat 70 orang. Oh, gitu. iya. Ada ruang konferensi, ada ruang baca, segala macam kan. Dan ya Romo David sebenarnya yang awalnya bersama saya bekerja di rumah retret ini memang punya devosi yang cukup tinggi pada Santo Santa Bunda Maria. Jadi dia yang bongkar-bongkar patung Bunda Maria dari gudang, diperbaiki, dibikinkan gua. Di bawah itu yang besar memang tinggalan para suster itu, tapi yang di sana itu ada ditemukan di gudang oleh Romo David, dicat oleh umat dan sebagainya. Sehingga ya orang di samping berdoa di kapel lalu bisa berdoa di depan patung ya, di depan Bunda Maria di kebun atau di dekat tempat parkir dan sebagainya kan. Gitu. Dan Romo David pula yang punya cita-cita atau berusaha membuat rumah ini lebih karmelit daripada sebelumnya, maka dia memasang simbol-simbol kambang Karmel. Awalnya dia ngeprint dari komputer kan, lalu saya ada yang komentar rumah ini kok seperti rumah fotokopian gitu. Nah, sejak saat itu saya pesan pada orang yang kebetulan Karmelit awam yang pinter melukis
ikon ini, ikon painter dia itu. Lalu kami mulai memasang gambar-gambar ya, yang digambar dengan tangan. Gitu. Mungkin Romo bisa ceritakan sedikit ya, karena Romo sudah lama di sini. Tentu Romo pernah juga ke rumah-rumah retret lain, entah milik kongregasi atau milik yang lain. Apa kira-kira perbedaan antara kecuali bahwa ini kecil, yang lain besar gitu? Kira-kira apa yang bisa Romo sampaikan keistimewaan dari rumah retret Shack O ini? Awalnya kami in the coast di rumah Romo Merignol, di satu tempat yang juga bagus sekali di Stanley sana. Selama 1 tahun kami kumpul dengan mereka sambil belajar bahasa. Nah, sesudah 1 tahun kami merasa bahwa kami perlu pindah dari tempat itu, karena di rumah itu kami lebih banyak belajar bahasa Inggris daripada belajar Kantonis. Maka kami kemudian minta keuskupan untuk menempatkan kami dipisah. Romo waris ke paroki terdekat di Stanley juga, St. Anne, yang sekarang dia menjadi pastor paroki di situ. Saya dipindah ke satu paroki St. Jerome namanya, dan selama 1 tahun di sana kami. Nah, persis ketika kami sudah selesai atau hampir selesai belajar bahasa, kami mendengar bahwa ada rumah retret yang akan segera ditinggal oleh pengelolanya, yaitu para suster Kolumban. Nah, kebetulan sekali karena kami rencananya sih mau beli rumah kan. Jadi tugas dari provinsial itu bermisi ke Hong Kong untuk membantu keuskupan sambil menanamkan nilai-nilai Karmelit. Nah, untuk itu perlu punya rumah, meskipun kecil tidak masalah, asal bisa menjadi pusat pelayanan spiritual Karmel. Nah, tetapi rumah di Hong Kong ini mahal-mahal, bukan main. Kami keliling ke sana kemari, hampir 1 tahun setiap weekend kami melihat-lihat rumah, tapi kami merasa bahwa terlalu mahal. Nggak cukup duitnya untuk itu. Nah, saat itulah kemudian ada berita itu, kami segera memprosesnya, dan karena sejarah itulah saya bisa menyebut bahwa rumah retret ini adalah rumah mujizat. Kami tidak bisa membeli rumah kecil, tetapi Tuhan kasih rumah kami yang begitu indah ini. Jadi rumah ini sebenarnya milik siapa, dan bagaimana Romo policy dari pemilik itu atas rumah retret ini? Ya, rumah ini milik keuskupan Hong Kong ya. Jadi ketika kami mengajukan diri untuk mengelola ini, dari ambil oper dari para suster Kolumban itu, lalu Bapak Uskup segera menyetujui, lalu kami mengadakan semacam kontrak perjanjian begitu. Bisa diceritakan, mungkin Romo tahu sejarahnya sedikit rumah ini, rumah yang dibangun di pinggir pantai yang sangat indah ini, sebenarnya bagaimana ceritanya kok bisa ada rumah ini? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan, rumah ini dulu dibangun untuk tempat peristirahatan para romo-romo projo di keuskupan Hong Kong ini. Nah, menariknya para pendeta itu juga banyak yang minta saya untuk menjadi pembimbing rohani. Memberi renungan-renungan juga. Bukan renungan sebetulnya, bukan konferensi kalau para pendeta itu. Kalau yang kelompok Katolik memang biasanya ada yang minta. Tapi kalau yang retret pribadi itu lebih banyak bimbingan rohani, seperti konsultasi begitu. Itu ya. Ada pengalaman yang menarik dari Romo ketika melayani para pendeta. Kalau memberi retret ke orang Katolik, mendampingi retret kelompok Katolik, itu kan Romo pasti sudah biasa ya. Tapi ini kan bagi saya sesuatu yang menarik, bahwa para pendeta itu datang ke rumah retret yang miliknya keuskupan, dikelola oleh Romo Karmelit, dan yang lebih menarik lagi, mereka minta bimbingan ke Romo. Itu pasti Romo punya pengalaman juga. Kira-kira apa yang menarik dari situ? Ya, ada beberapa hal yang menarik memang. Pertama, memang
ini pengalaman pertama saya mengenal dari dekat para pendeta. Waktu di Indonesia saya hanya kenal beberapa pendeta GKJW yang pernah mengundang saya untuk kasih ceramah dalam satu seminar tentang Maria. Nah, yang saya alami ketika berbicara dengan para pendeta di sini, mereka begitu terbuka pada pembimbing rohaninya, jadi yang adalah bukan pendeta, tapi Romo Katolik. Yang kedua, mereka itu sangat terbuka juga pada berbagai ajaran Gereja Katolik, khususnya tradisi dalam bidang spiritualitas. Mereka merasa kurang dalam hal ini, sehingga tujuan utama mereka retret itu umumnya adalah untuk benar-benar dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Nah, ini menarik bagi saya kan. Saya masih ingat tuh pendeta yang pertama minta saya mendampingi retretnya itu, saya masih ingat. Dia lulusan Amerika, masih cukup muda. Dia seorang musikus. Dia bilang, saya pinter main musik sehingga di gereja saya itu saya sangat disukai dalam memimpin kebaktian. Gitu. Tapi saya merasa bahwa kebaktian kami itu mendangkal, cuman kurang mendalam lah, gitu. Sehingga saya ingin untuk memperbarui ini, dia bilang, supaya lebih kontemplatif, lebih mendalam, tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi deep down, gitu dia bilang. Ya. Hal tersebut juga mengejutkan saya pada waktu saya mulai kerja di rumah retret ini, gitu kan. Kok tamunya masang spray sendiri dan sebagainya. Kalau cuci piring sih biasa lah ya. Tapi ternyata memang itu kebiasaan di Hong Kong. Rumah-rumah retret yang lain pun begitu. Jadi untuk meyakinkan mereka juga bahwa spray yang dipasang itu memang betul-betul bersih juga. Orang Hong Kong kan terkenal bersihan juga. Lalu saya melihat juga selama tinggal beberapa bulan di sini, kadang-kadang ada grup-grup Katolik juga yang datang ke sini secara rutin gitu ya. Mungkin Romo bisa ceritakan itu sebenarnya kelompok mereka itu kelompok apa, lalu tujuan mereka ke sini itu apa gitu. Silakan Romo, saya sering melihat itu. Ya, banyak kelompok yang rutin ke sini. Rutin itu dalam arti periodiknya. Ada yang tahunan, fokulari itu setiap tahun. Lalu kemudian ada, di sini banyak kelompok sih, sangat menarik. Saya sebut salah satu ya. Kelompok yang menarik itu kelompok yang dulu dibaptis sama-sama. Karena masa katekometer di sini itu, masa belajar katekese itu 2 tahun. Jadi saling kenal ya, dan jadi akrab mereka bersama-sama dan belajar, kemudian dibaptis bersama-sama. Di antara mereka itu ada yang mempertahankan kelompok itu. Lalu setiap tahun mereka juga retret. Nah, itu yang tahunan. Tapi juga ada yang bulanan datang. Nah, yang sungguh rutin setiap bulanan akhir-akhir ini adalah kelompok adorasi Sakramen Maha Kudus. Setiap Jumat malam, Jumat pertama, malam Sabtu, mereka pasti adorasi sepanjang malam di rumah retret ini. Yang saya masih ingat ketika pertama kalinya minta izin saya di tengah-tengah pandemi ini, saya sambut dengan penuh kegembiraan dan bahkan saya mengucap terima kasih kepada mereka karena dengan mereka rutin adorasi Sakramen Maha Kudus sepanjang malam itu mendukung misi kami untuk menjadikan rumah retret ini bukan sekedar rumah retret seperti yang Romo sebut, retret pulang lalu gitu aja, tapi rumah retret ini menjadi rumah doa. Jadi karena kami Karmel kan memang ya punya acara doa yang begitu rutin ya, dan itu membuat suasana rumah retret ini juga lebih bagus. Ada meditasi bersama, ada ibadat pagi, ibadat sore, ibadat malam bersama, ikarisi bersama.
Nah, kalau dibandingkan misalnya pada zaman suster dulu kan yang retret itu rupanya nggak banyak karena memang tidak ada misa. Gitu kan. Misanya cuma 1 bulan sekali. Nah, ketika kami Karmel ambil alih ini, nah ya lebih banyak orang karena bisa ikut misa. Ya sulit menjawab ya, karena rumah retret yang dikelola suster jelas perbedaannya kan. Mereka tidak bisa misa setiap hari kecuali kalau rombongannya itu atau grupnya bawa romonya sendiri kan. Nah, sedangkan di sini kan banyak beberapa retret suster memang punya rumah retret di sini. Saya sudah kunjungi mereka. Lalu romo Jesuit juga punya dan sebagainya. Yang ya mungkin bedanya itu kita belum punya program. Ya. Kalau dibandingkan dengan rumah retret yang dikelola romo-romo lain ya. Mereka punya rumah retret besar kan. Kalau mereka tidak bikin program, ya ada risiko bahwa rumah retretnya sepi. Seperti romo-romo SJ itu punya program untuk ya macam-macam programnya itu, ada kalendernya. Kita masih menjadi cita-cita itu belum, dan mungkin pengganti saya nanti akan melaksanakan. Saya selalu agak excuse diri saya sendiri karena ya untuk bikin program itu biasanya kan mengharapkan peserta cukup banyak kalau misalnya mengundang pembicara dari mana-mana gitu kan, supaya bisa mengcover biayanya. Nah, ini kecil, itu yang bikin saya agak kurang giat dalam hal itu. Yang kedua, nah, tanpa ada program pun rumah retret ini boleh katakan penuh terus gitu. Ya. Mungkin ini salah satu kekurangan saya kan. Baik, saudari dan saudara yang terkasih, begitulah sedikit bincang-bincang dengan Romo Heribertus yang menjadi Direktur Rumah Retret SECO. Terima kasih banyak Romo Heri atas informasinya, karena beliau sudah kurang lebih 5 tahun di sini, jadi beliau banyak tahu ya pengalaman-pengalaman yang beliau miliki ketika melayani dan berjumpa dengan orang-orang yang retret di sini. Informasi tentang rumah retret ini, tentang lokasi yang sangat indah dan seterusnya, nanti bisa kita lihat di bagian-bagian lain ya. Tapi sebelum lupa, saya sudah melihat sendiri selama beberapa bulan di sini bahwa mereka yang retret ke sini itu di samping berdoa, meditasi, kemudian merenung baik pribadi maupun bersama, mereka juga bisa jalan-jalan di sekitar sini karena memang rumah ini terletak di lokasi yang sangat indah, ada bukit-bukit, ada pantai, sehingga di samping mereka retret di sini, mereka juga bisa menikmati keindahan di sini. Ya, saudari dan saudara yang terkasih, begitu kurang lebih informasi yang bisa kami gali dari Romo Heri, Romo Direktur Rumah Retret dan Rumah Ziarah di SECO ini. Begitu, terima kasih, sampai bertemu lagi. Saudara-saudari, saya sekarang ada di Terminal Bis Sokewan
Di situ ada bus nomor 9 yang nanti bisa membawa saudari dan saudara pergi ke SEC-O. Jadi inilah terminal Sokewan. Siapapun nanti kalau mau pergi ke SEC-O, lebih baik kalau naik kendaraan umum itu mengambil bus nomor 9 dari sini. Itu paling nyaman ya. Disinilah stasiunnya, terminal bus nomor 9, tapi juga ada bus-bus lain ya. Jadi inilah terminal yang paling dekat. Nanti kalau saudari dan saudara pergi ke SEC-O, akan menuju ke SEC-O, inilah tempatnya. Begitu ya. Kita lihat di sini pemandangan yang sangat bagus, gedung-gedung tinggi, ya, itu apartemen-apartemen tempat orang Hongkong tinggal, ya. Dan inilah tempat yang paling bagus untuk nanti berangkat ke SEC-O kalau menggunakan kendaraan bus. Di samping bus nomor 9 sebenarnya ada juga bus kecil di sebelah sana, tetapi paling aman adalah naik bus nomor 9. Ya, demikian nanti setelah ini kita akan melihat bus nomor 9 dan kita akan naik bus nomor 9 menuju ke SEC-O. Ini di belakang saya ada bus nomor 9. Itulah bus yang nanti mesti kita kendarai kalau kita mau menuju ke SEC-O. Bus yang sangat bagus, sangat nyaman. Kira-kira membutuhkan waktu 20 sampai 25 menit dari terminal Sokewan menuju ke SEC-O. Ya, sebentar lagi nanti kita akan naik bus nomor 9. Saya sekarang baru turun dari bus. Sebentar lagi akan berjalan menuju ke rumah retret SEC-O. Tapi sebelumnya kita akan melihat sebagian pemandangan jalan masuk menuju desa SEC-O ini. Kebetulan sedang ada pembangunan jalan. SEC-O adalah kota yang desa yang cukup ramai, sehingga banyak sekali kendaraan, dan sekarang sudah mulai agak hangat cuacanya dan udaranya, sehingga banyak sekali pelancong-pelancong yang menuju ke desa SEC-O ini, sebuah tempat yang sangat menarik. Jadi jalannya menuju ke sana, saudara-saudara. Nanti kita akan melihat jalan menuju ke ke rumah retret SEC-O. Jalan menuju ke rumah retret SEC-O. Mari kita lihat bersama-sama. Oke. Setelah Anda turun dari bus itu, Anda jalan menuju ke desa SEC-O dan nanti akan bertemu dengan jalan yang bercabang sebelah sana dan sebelah sana, maka kita akan masuk ke sebelah sana. Ini di sekitar sini banyak warung-warung, rumah makan sederhana tapi sangat ramai dan sangat laris pada waktu jam-jam makan ya. Hampir sampai di rumah retret SEC-O, dan di belakang saya itu ada rumah dengan salib di atas. Itulah rumah retret SEC-O. Kita akan segera masuk ke halaman dan nanti masuk ke dalam rumah. Mari silahkan. Kita sudah sampai di pintu gerbang, saudari dan saudara, dan inilah tempatnya. Namanya adalah Martyr Saints of China's Holistic Retreat Center and Chapel. Nah, itu dengan jadwal misa harian jam 7.15, kemudian hari Minggu jam 9, kadang jam 10. Ya, inilah rumah retret SEC-O, Martyr Saints of China's Holistic Retreat Center and Chapel. Ya, ini pintu gerbangnya. Mari kita lihat, kita akan masuk bersama-sama. Ya. Nah, di sana adalah pintu kayu, pintu untuk masuk ke dalam rumah retret ini. Jadi nanti kalau Anda masuk ke SEC-O dari terminal, itu terus jalan sampai di depan sana tadi, masuk ke sini. Nah, selamat datang di rumah retret SEC-O. Terima kasih. Sahabat Trisina, tadi sudah kita lihat perjalanan ya dari bandara sampai ke terminal bus Sokewan.
ya. Kemudian dari terminal bus Saokewan itu menurut saran dari Romo Albert, kita naik bus nomor 9 untuk sampai ke Shek O, ya. Menarik sekali kalau kita lihat situasi di Hong Kong tadi, ya. Ada pemandangan alam, tetapi juga ada situasi gedung-gedung pencakar langit, ya. Tadi Romo Albert juga menunjukkan tentang Shek O. Shek O itu untuk Hong Kong itu dikategorikan sebagai kota atau sebagai desa atau kecamatan, Romo Albert, atau wilayah-wilayah begitu. Ya, setahu saya Shek O ini sebenarnya desa ya. Jadi ada pemerintahan desa di sini. Jadi Shek O itu desa. Oke. Cuma bukan desa dalam pengertian seperti yang kita bayangkan di Indonesia ya, karena ini tempatnya tidak terlalu jauh dari Hong Kong. Itu kalau naik bis nomor 9 itu hanya 20-25 menit. Kalau naik bis yang kecil itu, minibus itu lebih cepat lagi. Hanya Hong Kong atau dari Hong Kong ke Shek O ini pemandangannya sangat indah sekali, dan Shek O sendiri itu memang destinasi wisata. Di sini ada pantai di mana orang-orang bisa renang, orang bisa berselancar, orang bisa main kano, orang bisa naik perahu kecil dengan layar itu. Jadi kalau musimnya bagus, ini daerah yang sangat ramai sebenarnya. Desa tapi ramai sekali, dan bisnya itu kalau hari biasa tiap 15 menit ada satu kali bis berangkat, baik dari Saokewan maupun dari Shek O menuju itu ke Saokewan. Kemudian kalau hari libur atau weekend itu biasanya tiap 5 menit bisnya. Saking ramainya orang itu datang ke sini. Apalagi kalau musimnya bagus, panas, terang, begitu itu banyak sekali orang yang jalan-jalan menikmati waktunya ke Shek O, karena orang bisa, kecuali main di pantai, mereka bisa naik ke bukit dan sebagainya, hiking itu yang kemudian. Kalau hari Sabtu dan hari Minggu itu banyak sekali orang Hong Kong yang punya mobil-mobil mewah itu, mereka menikmati sarapan pagi itu di Shek O, lalu mobil-mobil mewah itu diparkir di sepanjang jalan itu. Jadi memang tempat yang sangat menarik buat saya. Ya. Oke. Buat kita juga lah. Romo Albert, itu pandemi juga ramai begitu kah? Kalau tadi dilihat kok masih pada penuh, sedangkan kita yang di Eropa ataupun di Indonesia biasanya kan ada jaga jarak, ya protokol kesehatan yang sangat ketat, apalagi di Eropa ya. Jadi kami ini kalau mengalami zona oranye, ya makan di restoran sudah tidak boleh, jadi hanya bisa beli take away. Termasuk mau ngopi juga harus take away, semuanya take away. Tapi tadi di sana kok sepertinya tidak ada situasi pandemi seperti itu. Ya, itu gambar yang saya ambil itu sebelum pelonggaran ya, sebelum pelonggaran aja sudah seperti itu. Sekarang sudah mulai dilonggarkan. Dulu makan di restoran itu memang dibatasi 1 meja 2 orang. Oke. Kemudian dibatasi sampai jam 6 malam kalau tidak salah. Setelah itu sudah tidak boleh makan di restoran. Sekarang sudah mulai bebas. Jadi orang sudah mulai bisa leluasa, dan pantai yang tadi saya sebutkan di Shek O ini ada satu pantai di mana orang bisa renang, bisa itu. Itu sekarang sudah dibuka juga. Jadi lebih ramai lagi daripada yang waktu saya mengambil gambar itu. Oke. Jadi sepertinya tidak berpengaruh banyak saat ini ya di masa pandemi. Mungkin waktu awal-awal pandemi Hong Kong benar-benar sepi ya, tetapi sekarang mungkin setelah ada cara untuk penanggulangan, kemudian ada vaksin, mungkin mereka lebih tenang ya. Semoga juga dengan Indonesia dan kita yang ada di Eropa, Amerika dan lain-lainnya. Ya. Sangat menarik satu hal, Romo Albert, saya tidak tahu mungkin Romo Albert atau pengalaman dari para pastor Karmelit sebelumnya. Dulu Hong Kong itu kan di bawah Inggris kan, nah sekarang di bawah Cina. Apakah ada pengaruh dalam pelayanan pastoral dengan sekarang berada di bawah Cina, atau tetap sama saja?
Saya tidak mengalami Hong Kong di waktu belum dikembalikan ke Cina ya. Kita tahu dari berita bahwa prosesnya itu memang disertai dengan gejolak dan sebagainya. 2019 itu ada gelombang demo yang sangat besar dan sekarang itu sudah mulai reda, bahkan boleh dikatakan sudah hilang sama sekali karena kelihatannya pemerintah Cina memang sudah benar-benar mengambil kebijakan-kebijakan penting terhadap Hong Kong ini ya, terhadap Hong Kong. Lalu yang mulai kelihatan itu di televisi itu usaha-usaha untuk menyatukan Hong Kong ke dalam pemerintahan pusat di Cina itu makin jelas ya, makin jelas. Hanya bagaimana itu nanti konsekuensi praktis pastoralnya untuk gereja Katolik di sini itu belum kami lihat. Karena kalau kita minimal saya belum lihat. Karena kalau kita mendengar para pastor atau misionaris di Cina kan juga mengalami banyak kesulitan ya. Jadi semoga tidak terjadi di Hong Kong ya. Di Hong Kong semula kan tidak ada masalah. Kita semua para sahabat turis Cina juga ikut mendukung dengan doa ya. Semoga karir pastoral di Hong Kong juga tidak mengalami kesulitan apapun. Tadi begitu sampai di rumah retret Shek O, di pintu gerbang dituliskan rumah retret itu diberi nama rumah para martir di Cina. Inspirasinya itu bagaimana kok diberi nama rumah martir di Cina itu? Idenya dari mana itu, Romo? Ya, tentunya itu gagasan dari gereja Keusupan Hong Kong ya, Keusupan Hong Kong. Bagaimana jelasnya, detailnya, alasannya, mohon maaf saya tidak tahu. Ya, tapi yang jelas kita itu kan biasanya memberi nama-nama itu dengan memakai nama orang kudus. Tentu maksudnya juga untuk menghormati mereka, mengenang mereka. Tapi yang paling jelas saya kira ya untuk memohon bantuan doa dari para orang kudus itu, antara lain para martir Cina itu, ya, sehingga kita menggunakan itu. Baik sahabat Teresina, kita lihat lagi. Tadi sudah kita lihat bagaimana perjalanan dari bandara sampai ke Shek O yang dipandu juga dengan Romo Albert. Kita akan selanjutnya bertanya ini, kira-kira apa saja sih kegiatan yang bisa kita lakukan selama kita tinggal di rumah retret Shek O ini. Ikuti tayangan berikut. Ini halaman parkir di belakang. Tampak di kejauhan itu bukit dan laut. Nah, ini kita bisa lihat itu pintu gerbang untuk masuk ke tempat parkir. Ya. Kemudian di sebelah sana ada tangga, itu tangga untuk menuju ke pintu gerbang depan. Nanti akan kita lihat bersama. Saya sekarang ada di dekat pintu gerbang. Dan ini adalah pintu gerbang utama, pintu gerbang kayu. Sebelah sana ada patung Bunda Maria. Ini pintu gerbang utamanya. Ini ruang lobi. Ruang utama setelah orang masuk. Di sini ada lorong. Nah, ini ruang makan.
balik ruang makan di sebelah belakang sana, itu ada juga laut pandangan. Ini tangga untuk naik ke lantai 2. Kamar yang masih disiapkan. Ini kapel kecil untuk misa harian, juga untuk ruang doa komunitas, ruang meditasi, ruang adorasi untuk komunitas. Di ruangan ini, para retretan bisa juga bermeditasi, berdoa secara pribadi. Di ruang ini, tiap hari ada misa. Ini adalah kapel. Saudari dan saudara dalam Tuhan, saya sedang berada di belakang, sebelah samping dari rumah retret SEC-O, di mana saudari dan saudara bisa melihat background belakang saya sana, sebuah pemandangan yang sangat bagus, dan bukan hanya di belakang, tapi juga di sebelah sana, itu ada pegunungan-pegunungan, kemudian di kejauhan sana, kalau cuacanya bagus, kita bisa melihat Hong Kong, sebagian dari Hong Kong, kemudian ada laut di situ, dan masih banyak lagi pegunungan-pegunungan di sekitar sini, yang menjadi tempat dan objek wisata. Jadi orang Hong Kong banyak sekali yang suka hiking, pada hari libur, hari Minggu, mereka hiking di sekitar sini, ya. Oleh karena itu, kalau orang datang mengadakan atau mengikuti retret, baik itu retret 1 hari, 2 hari, 3 hari, mereka kadang-kadang meluangkan waktunya juga untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan ini, ya, dengan berjalan mendaki gunung di sebelah belakang saya, bukit itu, ya, kemudian juga bermain di pantai. Mereka bisa bermain-main air di pantai atau mancing atau mencari rumput laut dan lain sebagainya. Jadi rumah ini menjadi rumah yang sangat baik untuk kegiatan rohani yang mengolah baik sisi kerohanian batin religius, tetapi juga untuk mengolah mental, ya. Jadi orang bisa mengadakan kegiatan yang seimbang antara kegiatan mental rohani dengan kegiatan yang fisik sifatnya. Jadi kalau capek mengikuti retret 3 hari di sini misalnya, orang bisa meluangkan waktu untuk keluar sebentar, jalan-jalan, dan umumnya begitu. Atau ada juga sekelompok yang setelah menjalankan retret selesai, kemudian mereka hiking dulu, ya, naik gunung setengah hari, kemudian kembali lagi ke sini, mandi, makan, baru pulang. Jadi kalau saudari dan saudara punya waktu untuk lewat atau mampir di Hong Kong, bisa menyempatkan diri untuk mampir di tempat kami, bisa mengadakan retret singkat 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan di samping mengadakan retret olah rohani, Anda semua bisa juga melakukan olah fisik, ya, menikmati pantai dan mendaki gunung. Demikian, terima kasih. Oke, Romo Albert, kita sudah di penghujung acara diskusi dan berbagi kita. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu, baik melalui wawancara diskusi ini maupun juga dalam pembuatan video. Juga para misionaris Karmelit yang ada di situ, nanti sampaikan salam kami semua. Sebagai penutup, apakah Romo Albert bisa memberikan pesan-pesan kepada para pemirsa, kepada kami semua yang sedang bersiarah di bumi ini? Tentunya akan sangat penting buat kami mendengarkan pesan dari Romo Albert. Ya, 1-2 hal aja ya. Jadi karena tema kita dalam program ini adalah soal ziarah, ya. Ziarah itu kan perjalanan. Nah, hidup kita ini adalah perjalanan. Maka hidup manusia adalah peziarahan. Nah, di dalam peziarahan itu selalu ada 2 hal. Yang pertama adalah sesuatu yang sifatnya material, ya, itu misalnya lokasi, misalnya sarana prasarana, itu sesuatu yang banyak kelihatan yang kita perlukan dalam hidup ini. Jadi kita hidup
membutuhkan hal-hal yang material itu. Tetapi di sisi lain peziarahan manusia itu juga mengandung dan bahkan seringkali itu harus dijiwai oleh hal-hal yang rohani. Maka lalu hidup rohani, hidup doa, menemukan makna dalam perjalanan, memaknai peristiwa-peristiwa itu menjadi sangat penting. Jadi itu dua hal yang sangat perlu diperhatikan dalam kehidupan sebagai peziarahan. Kalau kita mau berziarah secara baik ya dua-duanya itu mesti dalam tanda kutip terpenuhi secara baik. Dengan demikian dalam peziarahan ini orang berjalan secara seimbang. Banyak orang yang hanya atau lebih menekankan hal-hal yang material, melupakan yang spiritual. Atau terlalu menekankan yang spiritual, melupakan yang material. Hidup kita sebenarnya berjalan di dua itu. Kalau kita merenungkan secara lebih mendalam, kenapa Allah menjadi manusia dalam Yesus, Allah yang beserta kita, itu adalah Allah yang dalam tanda kutip spiritual itu menjadi material, dia menjadi manusia. Untuk menunjukkan bahwa tubuh manusia, sisi dari yang material ini, yang fisikal ini memang penting. Tetapi yang fisikal dan material saja tidak cukup. Jadi singkatnya begitu, karena hidup kita ini adalah peziarahan yang membutuhkan baik yang fisikal material kelihatan maupun yang spiritual rohani yang tidak kita lihat tetapi sangat penting. Maka dari itu sahabat Turisina dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani peziarahan kita, penting sekali kita melakukannya secara seimbang antara yang fisikal material dan yang spiritual. Semoga dengan memperhatikan dua dimensi hidup itu, perjalanan kita benar-benar akan mencapai tujuan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Itu. Ya, terima kasih Romo Albert. Baiklah kita akhiri diskusi, berbagi bincang-bincang kita hari ini dengan doa penutup. Jadi kami mohon Romo Albert bisa memberikan doa penutup dan berkat bagi kami semua yang mengikuti tayangan ini. Baik, mari kita hening, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Sang Pencipta, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menciptakan kami secitra dengan Engkau sendiri yang adalah kasih. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berziarah di dunia ini. Engkau mendampingi peziarahan kami, bahkan Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menyertai perjalanan kami. Ajarilah kami senantiasa menyadari bahwa peziarahan hidup kami menuju kepadamu bukanlah peziarahan sendirian, melainkan selalu bersama dengan Dikau. Ajarilah kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Bantulah kami menemukan makna hidup kami, makna peristiwa-peristiwa dalam peziarahan kami sebagai tanda kehadiran-Mu dan sebagai tanda petunjuk bimbingan-Mu. Semoga Engkau melengkapi kami dengan kebijaksanaan dari Roh Kudus, sehingga kami bisa menjalani peziarahan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus Putramu dan diteladankan oleh orang-orang kudus di dalam gereja. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, karya pelayanan, pekerjaan, perjuangan, dan peziarahan saudara-saudari semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih Romo Albert. Sampai jumpa. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi dalam waktu dekat atau paling tidak setelah pandemi selesai ya.
supaya kita bisa Oke. ngopi bareng lagi. Terima Iya. kasih. Terima kasih Sampai kembali. jumpa. Dadah. Sampai jumpa semuanya. Iya. Terima kasih. Iya.